sahabat Betsaida. Perkenalkan, saya Gina Lasyasari, dokter gigi, spesialis prostodonti di Rumah Sakit Betsaida. Pada hari ini kita akan membahas tentang mitos-mitos, fakta, veneer, dan alasan-alasannya. Oke dokter, benar nggak sih dok, veneer gigi membuat gigi mudah rapuh dan sensitif? Mitos apa fakta? Saya jelaskan sedikit ya. Prosedur pembuatan veneer pada umumnya memerlukan pengasahan pada permukaan emal gigi untuk melekatkan veneer porselen. Ketebalan veneer rata-rata kurang dari setengah milimeter. Seharusnya tidak membuat gigi menjadi rapuh atau sensitif karena ketebalan jaringan gigi asli masih memiliki ketebalan yang aman terhadap ruang syaraf gigi. Ketebalan email pada ujung gigi depan biasanya sekitar 2,5 mili. Sedangkan pada permukaan gigi bagian depan biasanya sekitar 1,5 milimeter. Makin menipis ke arah gusi. Jadi kesimpulannya adalah mitos. Apakah pasang veneer itu meyakinkan? Bila dilakukan dengan tindakan yang sesuai dengan indikasi dan kaidah-kaidah aturan dalam ilmu kedokteran gigi, pemasangan veneer tidak menyakitkan. Jadi kesimpulannya mitos. Apakah veneer gigi ini mudah lepas dan pecah? Mitos apa fakta? Pemasangan veneer gigi itu perlu perencanaan yang matang dengan evaluasi yang meliputi pemeriksaan oklusi dan artikulasi, yaitu gerakan fungsi rahang tentunya berkaitan dengan gigi geligi. Evaluasi dilakukan minimal dengan cetakan rahang sebagai model studi dan foto ronsen panoramik. Tentu akan lebih baik lagi bila analisa dilakukan dengan bantuan software Smile Design, dental scanner, dan printer 3D. Jadi kesimpulannya, kalau dilakukan dengan perencanaan yang matang, tidak akan mudah lepas dan tidak pecah. Karena masih banyak juga ya dok para sahabat Betsaida yang mengira kalau veneer itu sakit, terus dapat memberikan rasa tidak enak juga kan di gigi kita. Karena diasah. Gitu. Sebetulnya mungkin yang menyebabkan gigi jadi sensitif dan rapuh, kondisi gigi sebelumnya bagaimana, dan juga mungkin pengasahannya terlalu banyak. Jadi gigi akan lebih sensitif karena bila pengasahannya terlalu banyak tentunya akan makin mendekati ke ruang syaraf gigi. Lalu dok, apakah semua orang bisa melakukan veneer? Mitos atau fakta? Tidak semua orang bisa di veneer. Betul, tidak semua orang bisa di veneer. Karena sebaiknya pemasangan veneer itu sesuai indikasi, kalau bahasa kedokterannya ya, sesuai indikasi. Misalnya indikasi boleh dilakukan pemasangan veneer pada kasus gigi berjejal yang tidak memerlukan perawatan dengan kawat gigi. Terus terjadi perubahan warna gigi atau diskolorisasi, itu bisa dilakukan pemasangan veneer. Pada kasus multiple diastem, diastem itu adalah terjadi jarak antara dua gigi. Jadi dua gigi berderet, terus ada jarak di antara gigi-gigi tersebut, itu masih bisa. Atau juga pada kasus di mana bagian email gigi terlepas sedikit atau chipping. Nah, kalau kontraindikasi berarti sebaiknya tidak dilakukan pemasangan veneer. Misalnya pada kasus gigi berjejal yang membutuhkan perbaikan lengkung gigi terlebih dahulu oleh ortodontis, dokter gigi spesialis orto biasanya dikenal seperti itu, yang pasang kawat gigi. Yang kontraindikasi juga adalah di mana kondisi gigi pembentukan emailnya tidak terbentuk sempurna sehingga tidak cukup permukaan email yang bisa mendukung veneer. Selain itu juga posisi gigi yang terlalu ke depan, bahasa kedokteran giginya labioversi, atau bahasa awamnya
tonggos biasanya. Kebiasaan buruk juga nggak bisa, seperti misalnya bernafas melalui mulut, bruxism. Bruxism itu pada saat tidur dilakukan tanpa sadar, mengerut-ngerut kedua giginya, atau juga melakukan clenching. Clenching itu mengatupkan kedua rahang dengan sangat kuat. Itu nggak bisa. Yang kontraindikasi juga status oral hygiene yang tidak baik. Oral hygiene itu kondisi kesehatan gigi dan mulutnya. Misalnya banyak lubang gigi atau karies. Nah, yang mungkin tidak banyak diketahui oleh awam, pengguna alat musik tiup juga tidak bisa. Karena biasanya mereka menggigit alat musiknya. Sementara veneer itu biasanya kan dipasang di gigi depan, jadi tidak disarankan. Dan tentunya juga pada anak-anak dan remaja, karena pada anak-anak dan remaja kamar syarafnya masih lebar. Tentunya kalau diasah akan jadi sensitif giginya. Oh gitu dok. Jadi kesimpulannya mitos ya dok ya? Ya. Oke. Lalu nih dok, sama pakai veneer, apakah benar kita harus hindari makanan yang keras dan lengket? Kalau makanan yang keras, gigi asli juga harus menghindari makanan yang keras, karena gigi asli juga bisa patah. Ya, apalagi veneer. Veneer itu kan pelapis terbuat dari porselen yang tipis ditempelkan di permukaan gigi. Nah, kalau makanan yang lengket, menurut saya tidak masalah, karena veneer tidak akan mudah terlepas bila dilekatkan pada permukaan email. Selain itu juga hasil evaluasi oklusi artikulasi, hasil evaluasinya baik. Sementasinya juga dilakukan dengan baik. Itu tidak akan mudah lepas veneernya. Lalu nih dok, untuk teknik membersihkan veneer tersebut, apakah semakin kita melakukan flossing, veneer itu pun dapat semakin bersih dok? Benar nggak sih dok? Benar, tapi flossing itu tidak hanya dilakukan yang memakai veneer. Sebaiknya itu dilakukan oleh semua orang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Karena dengan flossing membersihkan sisa-sisa makanan yang terperangkap di antara dua gigi. Lalu nih dok, kan banyak nih pasti sahabat biasanya dalam memilih veneer kan pengennya putih cemerlang nih dok, supaya lebih terlihat kan senyumannya juga lebih cerah gitu. Iya. Nah, untuk pemilihan warna veneer putih itu apakah dirasa cukup maksudnya cukup bagus gitu dok untuk para sahabat bersama jika ingin melakukan veneer? Apakah pemilihan putih cemerlang itu diperuntukkan? Sebetulnya kalau untuk kami dokter gigi, warna veneer yang paling ideal adalah yang sesuai dengan warna gigi asli pasien. Jadi tidak terlalu putih, karena kalau terlalu putih sebetulnya akan tampak palsu, ya. Dan selain itu juga disesuaikan dengan usia pasien, karena biasanya dengan bertambahnya usia, warna gigi asli akan lebih tua dibandingkan pada saat waktu muda. Nah, misalnya pada kasus diskolorisasi akibat antibiotik tetrasiklin, nah warna gigi bisa dibuat lebih cerah tapi tidak melewati warna sklera mata, atau sklera mata itu putih dari bola mata, supaya tetap tampak natural. Tapi tentunya memerlukan pengasahan yang lebih banyak, antara sekitar setengah sampai 0,7 mm. Jadi kesimpulannya mitos atau fakta nih dok? Apa tuh ya? Tengah-tengah ya. Iya, karena veneer yang putih cemerlang tidak disarankan. Lalu dok, apakah dalam pemilihan jasa veneer kan biasanya orang tuh lebih interest dengan jasa yang lebih mahal nih,
katanya sih lebih bagus. Tapi apakah dengan semakin mahalnya veneer, apakah semakin awet juga di kita? Veneer itu memang tidak murah karena dibuatnya dari porselen, dan keawetan veneer tidak tergantung dari harga yang mahal, tapi tergantung dari rencana perawatan yang matang dan tentunya sesuai dengan indikasi. Thank you dok atas penjelasan tentang veneer hari ini. Terima kasih kembali. Jadi kesimpulannya bagaimana nih dok untuk para sahabat Betsaida jika ingin melakukan veneer pertama kali? Pertama kali yang dilakukan oleh dokter-dokter di Betsaida tentunya adalah membuat rencana perawatan. Rencana perawatan dimulai dengan pencetakan, tadi saya udah sampaikan, pencetakan rahang, kemudian juga foto profil. Biasanya foto profil dilakukan dari beberapa sudut, dari depan, dari samping, dari atas, untuk melihat profil senyum dari pasien. Nah, nanti dibantu juga dengan software Smile Design. Dari situ nanti kita bisa rencanakan senyum dengan veneer yang paling sesuai dengan wajah pasien. Demikian penjelasan veneer di acara Dental Lounge kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya sahabat Betsaida, atau langsung konsultasi dengan saya di Betsaida Hospital Dental Center setiap Senin jam 4 sore sampai jam 8 malam dan Rabu serta Kamis jam 9 sampai jam 3 sore. Salam sehat, Betsaida bersamamu. Sampai jumpa.